dua contoh ini. Bentar, saya harus stop sharing dulu karena saya harus share semuanya biar Excel-nya kelihatan. Sebentar. Book shelf-nya juga saya mau saya besarin dulu sedikit fonts-nya. Oke, sebentar. Share screen lagi. Oke, ya. Jadi di sini ada dua kasus ya untuk dua jenis akuisisi. Nah, di sini kita diminta bikin consolidated balance sheet work paper ya untuk setiap case, di mana case pertama itu difference between book value dan implied value-nya itu terkait subsidiary long term asset. Kemudian case 2 itu excess antara book value dan implied value-nya itu terkait over value long term asset gitu ya. Kita sih kerjain yang A dulu aja deh. Kita baru lihat yang B ya. Nah, kita kerjain case yang satu dulu nih ya. Case yang satu dulu. Nah, di sini saya bikin di sini problem 2 strip 1. Case 1. Oke. Yang pertama kita udah nggak perlu buat jurnal investasi ya. Kenapa kita nggak perlu buat jurnal investasi? Karena di sini udah ada investment in S-nya. Jadi kita nggak perlu catat lagi. Karena secara otomatis dia udah ada nih. Di sini kita berarti tinggal bikin CAD-nya dulu. 190.000 itu untuk dapat 90%. Ya, saya copy dari sini aja. Karena sama aja ya. Oke. Ini 190.000. Ya, ini udah enak banget karena tadi udah dirumusin ya. 190.000 dapat 90%. Kemudian saya lihat untuk equity-nya dia common stock sama RE-nya negatif ya. Berarti di sini 180.000. Di sini 0, di sini minus 40.000. Minus 40.000. Ya benar, 140.000. Oke. Book value, oke, 71.000 difference-nya dialokasikan ke long term asset. Long term asset-nya, oke. Oke, di sini RE-nya negatif ya. RE-nya negatif, nilai book value-nya jadi turun, benar, oke. Oke, selanjutnya kita bikin jurnal eliminasi. Untuk yang pertama ini berarti tinggal common stock. Kemudian ada difference ya. Saya malas ngetik, copy aja. Difference. Nah, kemudian untuk RE-nya, karena RE-nya di sini negatif, berarti closing-nya ada di ini ya, di kredit ya. RE, kemudian ada investment in S, sama ada NCI. Common stock-nya kita ambil dari sini 180.000, difference-nya ada 71. RE-nya itu negatif 40.000, jadi saya masuk sini 40.000.
Kemudian investment in S-nya 190 dan NCI-nya 21.000. Ini 251, ini juga 251 100. Kemudian untuk alokasi difference-nya masuk ke long term asset. Long term asset pada difference nilainya 71 111. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Itu nilai long termnya belum diubah ya Pak? Yang mana tuh? Yang di CAD. Nilai long termnya belum diubah. Oh iya, astaga, sorry. Oke. Dah. Oke. Nah, berarti kalau nggak ada yang mau ditanya, ya saya langsung bikin kertas kerja konsolidasinya aja ya di sini. Nah, angkanya saya hapus dulu semua. Delete. Ini juga delete. Delete. Untuk ini, oke. Untuk current, oh dia current asset ya, bukan cash ya. Dia ngomongnya current asset, berarti ini saya delete. Current asset, kemudian investment in S, long term asset, kemudian ada other asset, kemudian ada total. Nah ini saya delete, difference-nya pindahin ke atas saja. Totalnya saya nggak rubah, biar nggak ngerubah susunan. Ini current liability, terus ada long term liability, dia pakai jamak. Long term liabilities, terus ada common stock sama RE. Oke, bisa pindahin. 88 190, long termnya 1.490.000. 490.000. Oke. Yang current liabilities 640 850 terus 600.000 470. Oke. 26. Yang S 260 440 yang di sini 270 290 terus 1180 minus 40.000. Oke. Untuk eliminasinya sama kayak tadi, kita tinggal masukin aja ya. Oke, yang pertama untuk common stock ada di sisi debit. Common stock, difference ada di sisi debit juga. Kemudian RE-nya ada di kredit. Kemudian ada investment in S di kredit. Ada NCI di kredit. Kemudian long term asset di debit dan difference di kredit. Oke, udah ya, seperti ini. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Berarti saya lanjut ke yang kedua. Yang kedua,
Saya enaknya sih Kopas aja sih. Harusnya sama-sama aja, mirip-mirip. Kita lanjut ke case yang kedua. Kita sama ya, mulainya dari CAD-nya dulu ya. Ini kan sama investasinya 190. Bedanya itu adalah di equity-nya, bukan negatif tapi positif ya, 40.000 ya dia. Oke. Nah, lihat difference-nya dia negatif ya. Difference-nya negatif. Berarti kita akan ngurangin ke overvalue long term asset. Ya, kita kurangin long term assetnya ya, karena difference-nya negatif nih. Oke. Nah, berarti ini sebenarnya di RE-nya kita pindahin ke debit, difference-nya kita pindahin ke kredit. Ini long term-nya kita pindahin ke kredit, difference-nya kita pindahin ke debit. Jadi posisinya tinggal kita balik kayak gitu aja ya, karena beda selisih aja. Terus ini juga kita pakainya bukan minus ya, tapi positif. Common stock, sorry, area-nya 80.000, 40.000, yang ini yang 889. 8889. Ini 8889. Gitu ya. 220.000, ini juga 220.000. Oke, udah benar. Nah, sekarang masuk ke sini. Masuk ke sini tadi bedanya di sini jadi 40.000 ya. Terus yang di sini 280, 400 sama 70. 280, 400 sama 70.000. Terus 260, 270, 270 sama 180. Kalau yang ini 780, 190, 190, 1.200.000 sama 70.000. Kemudian di sini 700, 920, 920, terus 600 dan 20.000. Oke, udah sama. Ya kayak tadi kita tinggal pindah-pindahin aja. Untuk eliminasinya, pertama sama kayak tadi dari common stock di debit, RE di debit, kemudian ada difference-nya di kredit, investment in S di kredit, NCI di kredit, kemudian ada long term asset di kredit, difference dulu di debit, long term-nya di kredit. Oke. Ya, dah, ini juga udah selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, jangan kira ini gampang ya. Jadi kalian pikir wah ujiannya kayak begini modelnya gampang. Saya kasih tahu ya, untuk ujiannya itu konsolidasinya bukan pada saat akuisisi. Memang kalau konsolidasi pada saat akuisisi itu gampang karena jurnal eliminasinya belum banyak. Nanti kalau yang setelah tanggal akuisisi itu baru jurnal eliminasinya banyak, dan yang dikonsolidasi laporan keuangannya full dari laporan laba rugi, laporan perubahan laporan laba ditahan sama laporan posisi keuangan atau balance sheet. Jadi ada 3 yang dikonsolidasi. Kalau yang ini kan cuma 1 laporan yang dikonsolidasi nih. Memang yang ini lebih gampang gitu, materinya masih lebih gampang karena baru materi pembuka gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Aman, Pak. Oke, kalau gitu ya kita coba kerjain satu soal lagi ya.
Sebentar ya. Yang ini aja deh. Yang ini sama ya, kerjain sampai ini dulu aja, sampai kertas kerja konsolidasinya aja nih yang ini. Nggak usah kerjain yang bawah-bawahnya dulu. Parents and to subsidiary intercompany notes. Yang ini aja deh, 34 aja lebih seru. Nggak jadi yang tadi, yang ini aja. Ada 2 subsidiary, jadi nanti pas konsolidasinya itu gabungannya ada 2. Ya, coba dikerjain dulu. Nanti saya bahas. Sama aja ya, prosesnya sama aja. Jadi kalian bikin dulu eliminasinya. Itu kan parentsnya si Philips. Subsidiary-nya ada Sanchez, ada Thomas. Berarti bikin dulu Philip ke Sanchez dan Philip ke Thomas. Baru nanti tinggal digabung. Gitu ya. CAD-nya berarti bikin satu-satu, Pak? Betul, bikin satu-satu semuanya. Oke.